kita dalam Injil akan merenungkan tentang ajaran Yesus tentang kebun anggurnya. Kebun anggur ialah dunia, ialah gereja. Dan kebun anggur itu diserahkan kepada orang-orang yang mengaturnya. Tetapi orang-orang itu waktu sudah musim panen tidak mau memberi hasilnya kepada tuan tanah, kepada pemilik kebun itu. Maka dia mengutus orang-orang hamba-hambanya untuk minta hasilnya. Orang itu dipukul, ada yang dibunuh. 2 kali dia utus. Akhirnya dia utus anaknya sendiri dengan pikir mereka akan tentu menghargainya. Tetapi justru anak itu dibunuh karena yang kerja di dalam kebun pikir kalau anaknya datang berarti bapaknya sudah meninggal, dan kalau kami membunuhnya, tanah akan menjadi milik kami. Dan Yesus berkata, begitulah Allah nanti akan menyerahkan kebunnya kepada orang lain yang akan setia. Kita selalu harus tanya bukan apakah orang Yahudi yang tidak setia, tapi apakah kita gereja setia. Apakah kita gereja yang sekarang bukan saja paus, uskup, tetapi kita semua mau mengembalikan kepada Allah hasil dari karunia-Nya, dari rahmat-Nya, mau sungguh-sungguh mengakui bahwa kita kerja demi kemuliaan-Nya, kerja demi kesejahteraan umat manusia, atau mencari kesenangan pribadi, mencari keuntungan pribadi dengan menganggap bahwa gereja adalah milik kita. Ini yang perlu kita pikirkan. Dan dalam bacaan pertama hari ini kita akan mulai dengan kitab Tobit, suatu kisah yang sebagai cerpen yang sangat menarik, yang dibuat dengan semua cara untuk menarik pembaca. Misalnya yang anjing kecil yang ikut bersama dengan anak dari Tobit dan kembali dengan dia, yang waktu anak itu mau nikah dengan orang wanita itu yang dulu setiap calon suaminya mati, pada malam itu ada hamba yang dengan lampu masuk dalam kamar untuk lihat masih hidupkah mereka, dan semua itu yang adegan-adegan itu yang sangat menarik, seperti dalam cerpen biasa, dengan cerpen yang mau menarik pembaca dengan sedikit ringan. Dan ini yang maksud dari orang yang buat buku itu. Dan dengan demikian dia mau memperkuatkan semangat dari orang-orang yang berada dalam keadaan di Babylon, keadaan sebagai budak, keadaan yang tidak menyenangkan, supaya mereka punya semangat, yakin bahwa Tuhan toh masih mendampingi mereka. Ini yang dibawa oleh uskup yang menjadi martir, mau membawa kabar gembira. Ini yang mau kita juga bawa di mana kita berada. Coba selama minggu ini sambil membaca kitab Tobit, menikmati kisah itu. Pengarangnya ambil dari cerpen yang sudah ada sebelumnya. Buku itu ditulis pada 200 tahun sebelum kelahiran Yesus, dan buku itu menjadi sesuatu dalam kitab suci yang meringankan,
yang buat kita bisa lihat bahwa agama bukan berat dengan aturan dan dogma dan lain-lain, tetapi bisa menjadi sesuatu yang hidup, yang menolong kita bergembira membacanya. Asal justru kita tidak mencari kepentingan pribadi seperti pekerja-pekerja di kebun anggur tadi, asal kita sungguh-sungguh mau melayani sesama dan mencari kemuliaan Allah dengan hati yang penuh kegembiraan. Maka marilah kita sekali lagi berdoa, mohon supaya Tuhan menolong kita untuk menjadi pewarta kabar baik dengan sungguh-sungguh mencari apa yang bisa membuat kita sendiri dan orang lain bergembira dan bisa membuat kita hidup dengan sesuai dengan Injil. Allah Bapa, sumber kekuatan, Santo Bonifatius memeteraikan dengan darahnya iman yang diajarkannya dengan lidah. Semoga berkat doanya kami teguh berpegang pada iman yang sama dan setia mengamalkannya dengan karya, dengan pengentaran Kristus Tuhan kami. Amin.